وقوامة إنفاق. dan dalam hal infak atau nafkah. والأصل أن الرجل هو من يعمل خارج البيت. Secara hukum asal bahwasanya laki-laki lah yang bekerja di luar rumah وينفق على امرأته. dan dia yang menafkahi istrinya. والله فضل بعضنا على بعض. Dan Allah pun memberikan keutamaan bagi masing-masing laki-laki dan masing-masing perempuan. فالغالب أن الرجل أضبط لنفسه من المرأة. Dan secara umumnya laki-laki lah yang lebih bisa menjaga dirinya atau menahan dirinya dibanding wanita. والغالب أنه أقوى من المرأة لذلك يعمل في المهام الصعبة. Dan secara keseluruhan bahwasanya laki-laki itu lebih kuat dari perempuan, oleh karena itu laki-laki lah yang bekerja di luar rumah ويتحمل الكثير. dan laki-laki lah yang menahan atau menanggung semua tanggung jawabnya. لذلك جعل الله له القوام على المرأة. Oleh karena itu Al-Quran menjadikan laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan. وتأمل أيضا القرآن الكريم إذا اختلفت المرأة مع زوجها ماذا يصنع؟ Oleh karena itu kita lihat bagaimana Al-Quran menjelaskan apabila suatu terjadi perselisihan antara laki-laki atau antara suami dan istrinya, apa yang Al-Quran perbuat? أن تطلب من يصلح بينهما. Agar mencarikan seseorang yang dapat memperbaiki mereka berdua. ولا بأس أن تتنازل المرأة عن بعض الحقوق لكي لا يصل الأمر إلى الطلاق. Bahkan wanita pun tidak apa-apa untuk menurunkan atau menyerah untuk beberapa hak agar tidak terjadi perceraian. وحذر القرآن من إعراض الرجل عن زوجته. Dan Al-Quran memperingati untuk agar para laki-laki tidak berpaling dari istrinya. فجعل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. لا ينبغي للرجل أن يميل عن امرأته فيؤذيها. Oleh karena itu tidak selayaknya bagi seorang laki-laki untuk menzolimi seorang wanita. فسورة النساء تتحدث عن كل ضعيف. Oleh karena itu surat An-Nisa berbicara tentang semua yang orang-orang yang lemah فتقويه. dan membuat mereka kuat وترفع عنه الظلم. dan mengangkat dari mereka kezoliman. ولذلك أكثرت من الحديث عن المرأة لأنها كانت مظلومة قبل الإسلام. Oleh karena itu di dalam surat tersebut Allah memperbanyak pembahasan tentang wanita dikarenakan pada zaman tersebut banyak wanita yang terzolimi. ولاحظ أن القرآن في حديثه فيما بعد عن هلاك امرأة نوح وامرأة لوط ذكرهم من ضمن الأهل المهلكين. Oleh karena itu kalau kita lihat nanti di dalam kisah yang mengisahkan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, bahwasanya mereka wanita tersebut akan disebutkan juga di dalam termasuk orang-orang yang dibinasakan. لأن القرآن لا يريد أن يهاجم المرأة هجوما خاصا. Dikarenakan Al-Quran tidak ingin memvonis seorang wanita secara vonis khusus gitu. Makanya nanti dalam kisah tersebut Allah
menggandengkannya juga dengan orang-orang yang lain. إلا إذا كانت جريمتها جريمة كبيرة مثل امرأة لوط. Kecuali jika suatu perbuatan yang sangat keji gitu ya, seperti yang dilakukan oleh istri Nabi Lut. والقرآن الكريم لأنه ينظر إلى الواقع Oleh itu Al-Karim, karena Al-Quran itu melihat kepada kenyataan, تحدث عن المرأة الصالحة والمرأة غير الصالحة. maka Al-Quran menjelaskan wanita yang soleh dan juga menjelaskan wanita yang tidak solehah. فقد ذكر في سورة يوسف هذه المرأة التي تراود يوسف. Oleh itu kita lihat di dalam surat Yusuf akan dikisahkan wanita yang merayu Nabi Yusuf. لكنه ذكر أن المرأة ذكية. Akan tetapi disebutkan juga bahwa wanita tersebut wanita yang cerdas. وتأخذ بكل الأسباب، أغلقت الأبواب، هيأت المكان. Dan juga mengambil semua sebab-sebab seperti menutup pintu dan yang lainnya. بل لما جاء زوجها ألقت التهمة على يوسف مع أنه بريء. Bahkan ketika datang suami wanita tersebut, langsung si wanita tersebut menjatuhkan tuduhan kepada Nabi Yusuf, sedangkan Nabi Yusuf tidak berbuat apa-apa. بل ذكر القرآن أن المرأة هنا تسيطر على زوجها. Bahkan Al-Quran menjelaskan atau menyebutkan seolah-olah wanita ini dialah yang menguasai atas laki-laki atau atas suaminya. لقد أمرت أن يدخل يوسف السجن فدخل السجن. Yang bahkan wanita tersebutlah yang memerintahkan agar Nabi Yusuf dimasukkan ke penjara dan suaminya menurut. وذكر القرآن عن هذه المرأة أنها مكرت بالنساء. Bahkan Al-Quran pun menyebutkan bahwasanya wanita tersebut dialah yang membuat makar kepada perempuan-perempuan yang lainnya. لكن القرآن في نهاية القصة ذكر أن المرأة رجعت عن خطئها وتابت. Akan tetapi Al-Quran di dalam surat Yusuf tersebut menyebutkan bahwasanya wanita tersebut bertaubat gitu dan mengakui kesalahan-kesalahannya. فالقرآن لم يحكي لك أن المرأة هنا كانت سيئة وفقط، بل حكى لك أنها تابت. Oleh karena itu kita dapat di bahwasanya Al-Quran menyebutkan wanita tersebut tidak menyebutkan kesalahannya tok saja, akan tetapi di dalam akhir surat Allah pun menyebutkan bahwasanya wanita tersebut bertaubat dan mengakui kesalahan-kesalahannya. كأنه يقول لك إذا كانت المرأة غير صالحة نحن نذكرها، إذا كانت صالحة نحن نذكرها. Oleh karena itu seolah Al-Quran berbicara kepada kita bahwasanya Al-Quran menyebutkan wanita yang soleha, yang tidak soleha, dan Al-Quran pun menyebutkan wanita yang soleha. في سورة الإسراء ذكر القرآن حقوق المرأة والرجل معا. Di dalam surat Al-Isra kita dapati Allah menyebutkan hak-hak wanita, berikut juga hak-hak laki-laki. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Dan juga hak-hak kedua orang tua yang Allah telah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan Allah telah memerintahkan untuk tidak menyekutukan Allah dan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. فقد أمرنا بالإحسان إلى الأم. Dan dalam ayat tersebut juga Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu kita. وإكرامها والقيام على رعايتها. Serta memuliakannya dan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. فلسنا كغيرنا كمن يلقيها في دار بعيدة ولا يهتم بها. Maka kita tidak diperintahkan
diciptakan untuk menelantarkan ibu kita sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. كما ذكر سورة النساء وهي تتحدث عن النساء ولم يوجد سورة تسمى سورة الرجال. Oleh karena itu juga di dalam Al-Quran didapati bahwasanya ada surat yang dinamai khusus tentang wanita gitu, dan tidak ada surat yang dinamakan surat Ar-Rijal atau surat laki-laki. جاءت سورة مريم عليها السلام. Begitupun juga ada surat Maryam alaihissalam. امرأة زكريا أولا عجوز تلد. Kemudian ada juga dikisahkan istri Nabi Zakaria yang beliau sudah tua akan tetapi tetap melahirkan. وهذا إكرام للمرأة التي احتاجت إلى الولد مع الكبر. Dan ini merupakan pemuliaan Al-Quran terhadap wanita yang ingin mempunyai anak sedangkan dia sudah tua. وذكر القرآن حديث مريم مع الملك. Dan begitupun Al-Quran menyebutkan kisah percakapan antara Maryam beserta malaikat. وبين كيف كانت عفيفة طاهرة. Dan menjelaskan bagaimana Maryam tersebut merupakan wanita yang afif, yang bersih, yang menjaga diri. وأما التوراة وأما الإنجيل فإنه يحكي زنا مريم عليه السلام. Bahkan Injil menjelaskan tentang perzinahan Maryam, menuduh Maryam berzina. فمن يكرم المرأة الذي جعلها عفيفة أم الذي جعلها زانية؟ Oleh itu, manakah yang memuliakan Al-Quran? Apakah yang mengisahkan tentang kebersihan Maryam atau kitab yang menjelaskan bahwasanya Maryam itu berzina? لقد ذكر الله عز وجل تحمل مرأة لهذه الآلام وحدها. Bahkan Al-Quran di dalam surat ini menjelaskan bagaimana wanita menanggung semua kesakitan ketika melahirkan. وصبرها على إيذاء قومها. Dan menunjukkan bagaimana sabarnya Maryam ketika menghadapi gangguan dari umatnya atau dari kaumnya. كل ذلك وهي صابرة محتسبة. Tetapi kita dapati bahwasanya Maryam tetap beliau bersabar dan bertahan atas tuduhan-tuduhan tersebut. فمريم نموذج للمرأة المسلمة. Oleh karena itu kita dapati bahwasanya Maryam merupakan teladan bagi wanita-wanita yang ada sekarang. وفي سورة طه تحدث عن رعاية موسى لزوجته. Kemudian di dalam surat Toha Allah menjelaskan tentang kepengurusan Nabi Musa terhadap istrinya. وأنه يقول لها استريحي حتى آتي بالنار. Bahkan Nabi Musa mengatakan, diamlah di sini sebentar. Ketika itu Nabi Musa bilang, diamlah di sini sebentar, biar aku yang mencari penghangatan, mencari api untuk menghangatkan, kata Nabi Musa. فالرجل هو الذي يبذل ويتعب من أجل إراحة زوجته. Oleh karena itu di sini kita ambil faedah bahwasanya laki-laki lah yang bertanggung jawab dan yang mencari kebahagiaan untuk istrinya. وفي قصة موسى تظهر المرأة وهي أمه، المرأة الصالحة. Oleh karena itu kita lihat dalam kisah Musa juga bahwasanya wanita itu dimuliakan. التي تستجيب لنداءات الله. Yaitu wanita yang senantiasa memenuhi panggilan Allah. وتذكر أخته التي ترعاه وتراه من بعيد. Dan juga menyebutkan kisah saudarinya yang melihat Nabi Musa dari kejauhan. إن المرأة أمه وأخته يرعيان موسى. Oleh karena kita dapati bahwasanya ibu Nabi Musa dan saudarinya juga mereka lah yang mengurus Nabi Musa.
إنها أسرة مترابطة. Itulah keluarga yang saling berkaitan. وأخوه قد أعانه وساعده هارون. Dan begitupun saudaranya Harun sudah senantiasa membantu Nabi Musa. وذكر القرآن مكانة أم موسى ولم يذكر مكانة أبي موسى. Bahkan di dalam Al-Quran menyebutkan tentang kedudukan ibu dari Nabi Musa dan tidak menyebutkan kedudukan ayah dari Nabi Musa. وفي آخر السورة ذكر القرآن أن الرجل لو أخرج من الجنة سيشقى وحده. Bahkan di dalam akhir surat Toha tersebut Allah menjelaskan bahwasanya apabila wanita dikeluarkan dari surga akan menyebabkan kesengsaraan bagi wanita tersebut karena kesendiriannya. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ولم يقل فتشقيا. Oleh karena itu di dalam Al-Quran menyebutkan fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Di sana disebutkan bahwasanya apabila dikeluarkan Nabi Adam dan Hawa, kamu akan, dan Allah tidak menyebutkan dua-duanya kamu akan sengsara, akan tapi disebutkan satu saja. ثم إذا تأملنا سورة النور ستجد أحكاما تخص المرأة. Bahkan kalau kita lihat di dalam surat An-Nur, maka akan kita dapati beberapa ahkam atau beberapa hukum yang berkaitan khusus tentang wanita juga. تدور كلها على العفاف. Yang semuanya berkaitan tentang kesucian diri seorang wanita. وأن الرجل والمرأة شريكان في غض البصر. Bahwasanya wanita dan laki-laki juga memberikan peran masing-masing dalam ghadul basar, yaitu dalam menjaga pandangan. وأنقذ الإسلام المرأة الضعيفة التي كانت تكره على الزنا. Bahkan Al-Quran pun membela wanita yang lemah, yang dipaksa untuk berzina. واحترم المرأة فجعل لها التخفف من الملابس إذا كانت من القواعد. Oleh karena itu, Allah pun memberikan keringanan bagi wanita-wanita dalam menutup aurat jika wanita tersebut telah tua. ثم ذكر لنا في سورة النمل امرأة حاكمة عادلة ذكية. Kemudian di dalam surat An-Naml, Allah menyebutkan wanita yang adil, wanita yang takwa, wanita yang bersahaja. امرأة يأتيها كتاب. Yaitu seorang wanita yang didatangi sepucuk surat atau sepucuk kitab. فتنظر إليه فتحكم أنه كتاب كريم. Yang ketika wanita tersebut membuka sepucuk atau sebuah kitab tersebut, beliau berbilang bahwasanya kitab ini bukan kitab yang mulia. دل هذا على أنها امرأة فطنة ذكية. Ini menunjukkan bahwasanya wanita itu wanita yang cerdas, تفهم في أسلوب المخاطبات. yang memahami bagaimana cara-cara dalam bercakap. لقد كانت حكيمة أكثر من قومها الرجال. Bahkan wanita tersebut memiliki pikiran yang jernih melebihi laki-laki yang ada di dalam kaumnya. طلبت منهم أن يعطوا آراءهم. Yang wanita tersebut meminta agar semua laki-laki yang ada di kaumnya untuk memberikan ra'yi mereka, pendapat-pendapat mereka. فاختاروا الحرب على السلام. Dan mereka yang laki-laki itu memilih perang dibanding berdamai. لكن المرأة الحكيمة قالت الحرب مؤذية. Akan tetapi wanita tersebut, wanita yang ada itu bilang bahwasanya perang itu menyebabkan gangguan, menyebabkan kesengsaraan. وقال لا بد من اختبار سليمان أهو من الصالحين أم يريدون المال. Bahkan wanita tersebut mencetuskan untuk menguji Nabi Sulaiman. Apakah Nabi Sulaiman itu ingin harta atau ingin yang lainnya? إنها امرأة ذكية فطنة. Oleh karena itu wanita tersebut adalah wanita yang cerdas. ولذلك لما قيل لها أهكذا عرشك لم تكن لا أعرف هو قالت كأنه هو. Mereka itu ketika Nabi Sulaiman memindahkan singgasana wanita tersebut, maka ditanya, apakah seperti ini singgasanamu?
Maka wanita tersebut tidak menjawab, "Aku tidak tahu." Akan tetapi wanita tersebut menjawab seolah-olah seperti itu, mirip. ولما علمت صدق سليمان آمنت لله. Dan ketika wanita tersebut melihat kejujuran Nabi Sulaiman, kemudian فهي wanita ذكية tersebut langsung beriman. فهي ذكية Oleh karena itu wanita tersebut wanita yang pintar, ترجع إلى الحق عندما تجده. yaitu ketika mendapati suatu kebenaran langsung mengambil. هكذا فلتكن المرأة المسلمة. Oleh karena itu selayaknya seperti inilah wanita muslimah. أرأيت كيف حديث القرآن عن هذه المرأة؟ Oleh karena itu bagaimana Al-Quran membincangkan wanita tersebut? إنه حديث يفضلها على الرجال في هذا الموضع. Oleh karena dalam kisah ini Allah atau Al-Quran melebihkan wanita dibanding laki-laki yang lain. لقد كان رأيها صوابا ورأي الرجال خطأ. Yaitu ketika diambil pendapat-pendapat bahwasanya pendapat kaumnya itu dari kalangan laki-laki, sedangkan pendapat beliau wanita tersebut lebih bagus dibanding pendapat-pendapat laki-laki yang lain. فالقرآن لا ينظر إلى رجل ولا إلى امرأة، إنما ينظر إلى صحة الفعل أو خطأه. Oleh karena itu Al-Quran tidak melihat apakah pendapat ini keluar dari seorang laki-laki atau seorang perempuan, tetapi Al-Quran melihat dari bagaimana benarnya atau benarnya pendapat ini. ثم جاءت سورة القصص وهي مليئة بذكر المرأة. Kemudian datang setelahnya surat Al-Qasas yang menjelaskan di dalamnya kebanyakan tentang wanita. هنا تكثر السورة من الحديث إلى أم موسى. Di sini dilihat bahwasanya Al-Quran banyak gambaran tentang ibunya Nabi Musa ويذكر لك استجابتها لأوامر الله. yang memperlihatkan bagaimana ibunya Nabi Musa bergegas dalam memenuhi perintah Allah. لكن القرآن يذكر لك كذلك ما يدور في نفسها. Begitu pula Al-Quran menyebutkan hal-hal yang terjadi yang berkaitan tentang dirinya, مشاعر كبيرة في قلبها نحو ولدها. yaitu perasaan yang begitu besar, kasih sayang yang begitu besar terhadap anaknya Nabi Musa. إن كادت لتبدي به، إن كادت لتقول لهم هذا ولدي اتركوه. Yang bilang ingka latubdi bihi. Ini yang hampir bilang ibunya, inilah anakku. وذكر القرآن ذكاء أخته. Dan Al-Quran pun menyebutkan kecerdasan saudara perempuannya التي ترقب الأمر من بعيد. yang melihat atau memperhatikan keadaan dari jauh. ثم تطلب منهم هل أستطيع أن أساعدكم؟ Yang beliau bilang yaitu saudara Nabi Musa, apakah aku bisa membantu kalian? إنها امرأة حكيمة. Itulah wanita yang sangat hakim, yang sangat memiliki hikmah. لم يظهر عليها أي أمارات ولا علامات تدل على أنه أخوها. Yang memperlihatkan bahwasanya wanita tersebut tidak menunjukkan bahwasanya beliaulah saudara perempuan Nabi Musa. فاستطاعت أن تقنعهم أن يعود الولد إلى هذه المرأة وهي أمه. Bahkan bisa dengan kecerdasannya membuat Nabi Musa yang telah jatuh ke pangkuan Firaun bisa kembali ke ibunya. المرأة في القرآن ذكية. Oleh karena itu Al-Quran digambarkan wanita digambar dalam Al-Quran adalah wanita yang cerdas. نعم، إليك حديث امرأة فرعون. Ya, coba kita lihat kepada kisah dari istri Firaun. امرأة فرعون استطاعت أن تمنع زوجها من قتل الصغير. Bahkan istrinya Firaun bisa mencegah Firaun untuk membunuh anak laki-laki yang kecil. فرعون الذي يقتل الجميع منعته زوجته أن يقتل ولدا. Yang kita kenal bahwasanya Firaun itu yang membunuh semua anak laki-laki yang baru lahir, akan tetapi istrinya bisa mencegah Firaun untuk membunuh Nabi Musa yang waktu kecil waktu itu. فالمرأة لديها القوة.
Oleh karena itu wanita di sini memiliki kekuatan. أرأيت إعزاز القرآن للمرأة؟ Apakah kita lihat nih pemuliaan Al-Quran terhadap wanita? وإذا نظرت إلى امرأتين مع موسى عليه السلام، Terus kita lihat kepada kisah dua orang wanita bersama Nabi Musa. Apa yang terjadi? لما توجه لما توجه إلى مدين، Yaitu tatkala Nabi Musa menghadap ke Madian, ke suatu daerah Madian. هاتان المرأتان صالحتان، Di sana ada dua perempuan yang baik, yang solehah, لم يختلطا بالرجال، yaitu mereka tidak bercampur baur dengan laki-laki. عندهم حياء، Mereka mempunyai rasa malu. ساعدهما موسى Kemudian Nabi Musa pun membantu keduanya, yaitu kedua wanita tersebut. ثم ذهب إلى والدهما Kemudian kedua wanita tersebut kembali kepada ayahnya, pulang. فأعاد امرأة تدعو موسى إلى الإكرام من والدها، Kemudian ayahnya memerintahkan wanita tersebut untuk memerintahkan Musa agar ke rumahnya untuk membalas kebaikan. فالمرأة في هذه القصة سريعة الاستجابة لأبيها، Oleh karena itu wanita di dalam kisah ini digambarkan bahwasanya wanita tersebut merupakan sangat sigap dalam memenuhi perintah ayahnya. فقد ذكر القرآن الفاء فجاءته إحداهما، جاءت مسرعة تلبي نداء أبيها بالذهاب إلى موسى عليه السلام. Oleh karena itu diungkapkan dengan fa di dalam Quran yang menunjukkan yang menunjukkan kesegaraan atau bergegasnya wanita tersebut untuk memenuhi panggilan ayah. والمرأة تمشي على استحياء، أرأيت القرآن كيف يصف مشية المرأة؟ Terus kemudian Allah Ta'ala berfirman, tamshi ala istihya. Bagaimana Al-Quran atau Allah mensifati wanita yaitu berjalan dengan rasa malu. إنها لا تدعو إلى الغواية هنا، Oleh karena itu di sini dijelaskan bahwasanya wanita itu tidak menjadi sebab إنها tergelincirnya laki-laki, إنها امرأة حيية، karena merekalah wanita yang memiliki rasa malu. كأن القرآن يقول للمرأة المسلمة هذه أختك الأولى كوني مثلها. Oleh itu seolah-olah Al-Quran bilang kepada kita semua, ini nih saudaramu, saudara wanitamu, maka jadilah seperti beliau. والمرأة هنا ذكية، Kemudian juga wanita di sini cerdas. لما سألهما موسى لماذا تقفان هنا؟ Yaitu tatkala Nabi Musa bertanya kepada mereka berdua, kenapa kalian قالت berdiri di sini? نريد أن نسقي الغنم. Kemudian wanita tersebut menjawab, kita ingin memberi minum kambing-kambing kami. لكن ربما يقول موسى ولماذا لم يأتي رجل من عندكم؟ فقال وأبونا شيخ كبير، فبين له السبب. Akan tetapi wanita tersebut tidak hanya menjawab hal itu, akan tetapi langsung menjelaskan sebabnya, yaitu bahwasanya ayah kami sudah tua. Mungkin akan Nabi Musa akan bertanya, kenapa tidak ada laki-laki di kalangan kalian? Terus kemudian wanita itu menjawab, abuna syaikhun kabir. Ayah kami merupakan ayah yang sudah tua. في سورة الروم فأكرم الله عز وجل موسى بالزواج من أحدهما. Kemudian Nabi Musa dimuliakan oleh Allah untuk menikahi salah satu di antara keduanya. كأنه يقول لك تزوج المرأة الحيية. Oleh karena itu seolah-olah dikatakan kepada kita, kepada laki-laki, nikahilah المرأة wanita yang memiliki rasa malu, المرأة الذكية، yaitu wanita yang memiliki kecerdasan, المرأة المطيعة لوالديها. yaitu wanita yang taat kepada orang tuanya. وكأنه يقول للمسلمة اتصفي بهذه المرأة الكريمة. Dan seolah-olah Tuhan juga bilang kepada seluruh muslimah, wahai muslimah, milikilah sifat-sifat yang mulia ini sebagaimana wanita tersebut. فالقرآن لا يعادي المرأة،
Oleh karena itu Al-Quran tidak menzolimi wanita. القرآن يعطي للمرأة حقوقها Yaitu Al-Quran memberikan hak-hak tersendiri kepada wanita. ويمدحها إن كانت محسنة. Bahkan Al-Quran pun memuji wanita jika wanita tersebut berbuat baik. ويذم فعلها إن كانت مخطئة. Dan mencela perbuatannya apabila wanita tersebut berbuat salah. في سورة الروم جاء الحديث عن أن المرأة سكن للرجل. Kemudian datang di dalam surat Ar-Rum bahwasanya Allah menjelaskan wanita itu sebab tenangnya bagi laki-laki. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمرأة سكن للرجل. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an ja'ala lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah Ta'ala berfirman, dan kami jadikan di antara dirikan seorang wanita agar kamu tenang di sisi mereka. وتأملوا قوله من أنفسكم. Kemudian coba renungkan firman Allah yaitu min anfusikum. فالمرأة في الإسلام والقرآن جزء من الرجل لا بد أن يكرم. Yaitu Al-Quran menjelaskan dari kata min anfusikum itu bahwasanya wanita itu bagian dari laki-laki, oleh karena itu kita harus menghormatinya. والإحسان إلى الزوجة إحسان لك، أنت تحسن إلى نفسك من أنفسكم. Berarti oleh karena itu apabila seorang laki-laki berbuat baik pada istrinya, seolah-olah itu juga berbuat baik kepada dia sendiri. Karena itu في سورة الروم ولقمان ووصينا الإنسان بوالديه. Kemudian di dalam surat Rum dan surat Luqman Allah memerintahkan agar kita berbakti kepada kedua orang tua, khusus ibu. العجيب أن القرآن لما قال ووصينا الإنسان بوالديه لم يقل أبوه يقوم على رعايته وشؤونه. Oleh karena itu tatkala Al-Quran memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua, Al-Quran tidak menyebutkan ayahnya lah yang senantiasa mengurusnya, secara senantiasa menanggungnya, akan tapi disebutkan ibu. بل ذكر ما قامت به المرأة حملته أمه وهنا على وهن إلى آخره. Bahkan Al-Quran menyebutkan pertanggungjawaban ibu, bagaimana seorang ibu mengandung, bagaimana seorang ibu mempertahankan anak-anaknya. فالقرآن هنا يذكر آلام المرأة في حمل ولدها. Bahkan Al-Quran di sini menyebutkan bagaimana wanita menanggung rasa sakit ketika beliau melahirkan anaknya. إن الله تعالى يقول لك أكرم أمك. Yaitu seolah-olah Allah Ta'ala bilang kepada kita, akrim ummak, muliakanlah ibumu. إنها وصاية من الله ووصينا الإنسان. Karena ibu merupakan wasiat dari Allah. Sebagaimana Allah bilang, wasayna. Allah Ta'ala memerintahkan, berwasiat. في سورة الأحزاب جاء الحديث عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab, Allah menerangkan tentang kedudukan istri-istri Nabi Muhammad SAW. جعل أزواجه أمهات المؤمنين. Yang menjadikan istri-istri Nabi Muhammad sebagai ummul mukminin, yaitu ibunya kaum orang-orang beriman. ووصف النساء بأنهن فضليات. Dan mensifati wanita bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mulia. اخترن الله ورسوله ولم يخترن زينة الحياة الدنيا. Yaitu yang istri-istri Nabi SAW, mereka memilih Allah dan Rasulnya dibanding harta. ووصف المرأة التي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته بأنها تعلم الأمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. Dan Allah pun menyebutkan bahwasanya istri-istri Nabi, yaitu istri yang ada di rumah Nabi SAW, mereka lah orang-orang yang mengajari umat, yaitu menjadi kaum muslimin.
وذكر قصة المرأة الصالحة زينب بنت جحش التي وافقت على أوامر ربها فتزوجت من عبد كان. Dan menyebutkan juga wanita yang soleh yaitu Zainab bintu Jahshin yang beliau yang menyetujui ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan menikah dengan mantan seorang budak. فأكرمها الله بالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian Allah memuliakannya dengan menikahinya, setelahnya itu menikahinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ووصف المرأة التي ذهبت للنبي تريد الزواج منها وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي فسماها مؤمنة فالمرأة مؤمنة. Kemudian Allah juga mengisahkan tentang wanita yang ingin menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran menyebutnya imamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha Nabi. Allah menyebut dengan mukminah, dengan orang yang beriman. وبين الله سبحانه وتعالى للمرأة حجابها ورد على المنافقين الذين يريدون أن تخلع الحجاب. Kemudian di dalam surat tersebut juga Allah menjelaskan tentang hijab, perkara hijab bagi wanita dan membantah bagi orang-orang munafik yang ingin melepas hijab-hijab bagi wanita. في سورة صاد تحدث الله عن التخفيف عن المرأة امرأة أيوب. Kemudian di dalam surat Shad Allah menyebutkan keringanan wanita, yaitu keringanan bagi istri Nabi Ayub alaihi salam. خفف الله عنها ورفع عنها العقوبة لأنها وقفت بجوار زوجها. Yang Allah meringankan hukuman dan melepaskan hukuman dari beliau karena beliau senantiasa berada di sisi Nabi Ayub alaihi salam. فالمرأة في قصة أيوب ساعدت زوجها وأعانته. Oleh karena itu wanita yang dikisahkan di dalam kisah Nabi Ayub yaitu seorang wanita yang senantiasa membantu dan senantiasa membahagiakan seorang suaminya. وكذلك ينبغي أن تكون المرأة المسلمة. Dan juga selayaknya bagi seorang wanita untuk menjadi wanita yang taat, yang beriman. فخفف الله عن امرأة أيوب العقوبة. Kemudian Allah meringankan kepada istri Nabi Ayub al-uqubah, yaitu hukuman. لما أقسم أيوب أنه سيضربها 100 ضربة. Yang ketika itu Nabi Ayub bersumpah untuk memukul istri-istri mereka sebanyak 100 pukulan. Tetapi فكأن Allah الله meringankan. يقول هذه المرأة كريمة لا ينبغي أن تضرب أكرمها. Oleh karena itu seolah-olah Allah bilang, karena wanita ini beriman, karena wanita ini membahagiakanmu, maka tidak selayaknya kamu hukum dengan hukuman tersebut. Kemudian Allah meringankan. قال الله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. Dan Allah pun berfirman wa khudh biyadika dightan, yaitu ambillah dari sesuatu yang bisa memukul mereka tapi tidak menyakiti. وفي سورة الشورى خفف الله عن المرأة التي لا تلد. Kemudian di dalam surat Asy-Syura Allah menjelaskan keringanan bagi wanita yang tidak bisa melahirkan. وجعل الأمر ليس إليها. Dan membuat bahwasanya perkara tersebut bukan karena sebab wanita tersebut. فقال ويجعل من يشاء عقيما فهذه إرادة الله لا دخل للمرأة بها. Kemudian Allah berfirman waj'alu may yasha'u aqima. Sesungguhnya Allah lah yang menjadikannya tidak melahirkan sesuai kehendaknya. Jadi tidak ada kaitan tentang perempuan. لأن العرب كانت تهين المرأة التي لا تلد. Dikarenakan pada zaman dahulu orang-orang Arab menghinakan wanita-wanita yang mandul atau wanita-wanita yang tidak bisa melahirkan. فكرم الله المرأة وخفف عنها بأن الأمر ليس بيدها. Kemudian Al-Quran pun memberikan keringanan bagi mereka dan memuliakan bagi mereka bahwasanya wanita itu bukan sebab bahwasanya dialah yang tidak melahirkan karena itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. في سورة الزخرف تحدث القرآن عن أن المرأة نشأت في الحلية. الحمد لله. Yarhamukallah. يديكم.
في سورة الزخرف ذكر الله أن المرأة نشأت في الحلية في الزينة. Kemudian di dalam surat Az-Zukhruf Allah menjelaskan bahwasanya wanita itu hidup di dalam atau hidup dengan perhiasan. فلذلك لا يلوم الرجل المرأة إذا أحسنت الزينة في بيتها. Oleh karena itu selayaknya bagi laki-laki tidak mencela wanita yang berhias di rumahnya. وبين الله أن مشاعر المرأة مشاعر طيبة جميلة لا تحسن المجادلات والمناقشات فلا بد أن تخفف عنها. Kemudian di dalam surat tersebut juga Allah menjelaskan bahwasanya perasaan wanita itu perasaan yang lembut. Makanya wanita tidak suka dalam mujadalah, yaitu berlarut-larut dalam perdebatan, berlarut dalam perbincangan yang tidak bermanfaat. في سورة الذاريات ذكر الله حديث الملائكة مع المرأة فصكت وجهها. Kemudian di dalam surat Az-Zariyat Allah menjelaskan juga kisah para malaikat berbicara atau mengabarkan terhadap seorang wanita. Fasokkat wajah, kemudian wanita itu terkejut. يعني المرأة هي من ضربت وجهها هكذا تعجبا. Yaitu sampai saking terkejutnya wanita tersebut menampar pipinya sendiri. فلا بد للمرأة إن تصرفت تصرفا غير لائق أن تتعامل معها برفق. Oleh karena itu, wanita apabila melakukan hal-hal yang tidak selayaknya dilakukan, untuk agar kita bermuamalah dengan mereka itu dengan interaksi yang baik. في سورة الرحمن وفي سورة الواقعة تحدث الله عن أوصاف نساء أهل الجنة بأنهن قاصرات الطرف. Kemudian di dalam surat Ar-Rahman dan surat Al-Waqi'ah Allah menyebutkan sifat-sifat wanita penghuni surga, yaitu apa? Mereka qasiratut tarfi, yaitu pandangannya yang terbatas, pandangannya yang terjaga. فقد مدح الله النساء هنا بأنهن عفيفات لا ينظرن إلى غير الزوج. Yang wanita ahli surga Allah mensifatnya dengan sifat ini, yaitu wanita yang menjaga diri, karena wanita ahli surga tidak melakukan pandangan kecuali kepada suaminya. فلتكن المرأة المؤمنة كذلك. Oleh karena itu selayaknya wanita yang beriman memiliki sifat-sifat seperti ini. وهذا تكريم للمرأة هنا. Dan dalam hal ini juga merupakan kemuliaan bagi para wanita, بأنها مع زوجها فقط لا لغيره. yaitu agar pandangannya hanya untuk pasangannya saja, bukan yang lainnya. بخلاف الجاهلية قديمها وحديثها التي تتخذ المرأة فيها الأخدان والأصدقاء غير زوجها. Tidak seperti zaman jahiliyah pada zaman dahulu ataupun zaman sekarang yang menjadikan bolehnya bagi seorang wanita untuk memiliki pasangan selain suaminya. في سورة المجادلة بين الله عز وجل تكريم المرأة وتشريفها. Kemudian di dalam surat Al-Mujadalah juga Allah sebutkan kisah tentang wanita yang mulia. الله يستمع إلى شكايتها. Yaitu Allah mendengar akan pengaduannya. ويذكر أن الله تعالى أكرمها. Dan menyebutkan bahwasanya Allah sangat memuliakannya. وحفظ لها بيتها وزوجها وأولادها. Dan menjaga wanita tersebut beserta anaknya. وجعل الله تعالى مفتتح السورة بأن المرأة كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم. Dan Allah jadikan permulaan awal surah tersebut bahwasanya ada wanita yang mengadu kepada Rasulullah SAW. جادلت لتحافظ على بيتها.
yaitu pengaduan agar senantiasa bisa dengan pengaduan tersebut untuk menjaga rumahnya atau anak-anaknya. فالله تعالى يقول للمرأة المسلمة أنت مكرمة. Oleh karena itu, seolah Allah bilang kepada wanita yang muslimah, jagalah keluargamu. وينبغي أن تحافظي على بيتك. Dan selayaknya untuk menjaga keluarga serta apa-apa yang ada di rumahnya, suaminya dan yang lainnya. كهذه المرأة الصالحة Maka inilah wanita yang baik, wanita yang solihah, التي أنزل الله الأحكام من أجلها. yang Allah sendiri yang menjelaskan hukum-hukumnya, بحفظ بيتها yaitu untuk menjaga apa-apa yang ada di rumahnya, keluarganya. وفي سورة الممتحنة Kemudian di dalam surat Al-Mumtahanah, بين الله تعالى أن المؤمنة إذا جاءت لابد أن تختبر. bahwasanya dijelaskan bahwasanya apabila ada seorang wanita yang muslimah datang kepada Nabi agar diuji dulu, وأنها إذا أرادت المبايعة فلتبايع على الإيمان وحفظ الفرج وعصمتها من الزنا. dan apabila ingin berbaiat maka selayaknya dia berbaiat untuk tidak berzina, untuk tidak mencuri, untuk tidak melakukan hal keji yang lainnya. فللرجال بيعة وللنساء بيعة. Oleh karena itu, bagi laki-laki juga memiliki perjanjian dan wanita pun juga memiliki perjanjian. وكل لائق بصاحبه. Dan semuanya sesuai untuk masing-masing pihak. وفي سورة الطلاق تحدث القرآن عن احترام المرأة وبيتها. Kemudian di dalam surat At-Tolak, Allah menjelaskan tentang kemuliaan wanita dan keluarganya. إذا طلقت زوجتك لا تهنها. Yaitu apabila seorang laki-laki mencerai istrinya, maka jangan dihinakan wanita tersebut. لا تخرجها من بيتها حتى تنتهي العدة. Yaitu tidak mengeluarkannya dari rumahmu sampai habis masa iddahnya. اتق الله فيها. Itu bertakwalah kepada Allah dalam wanita tersebut. وأمر القرآن بمراعاة أحوالها من الحيض والحمل وغيرها. Dan Allah pun memberikan hukum-hukum khusus, perhatian khusus dalam hukum-hukum yang berkaitan tentang wanita seperti haid, nifas, melahirkan. بل طلب القرآن من الإنفاق عليها بالمعروف. Bahkan Al-Quran pun memerintahkan untuk seorang suami untuk menafkahinya ketika dalam keadaan tersebut. ثم جاءت سورة التحريم. Kemudian datang setelahnya surat At-Tahrim. ودخل القرآن إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian Al-Quran pun menjelaskan tentang keadaan keluarga Nabi SAW, يحكي لنا ما دار بين النساء. yaitu menjelaskan apa yang terjadi di antara istri-istri beliau SAW. ثم ما دار بين النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian dan menjelaskan yang terjadi juga antara beliau dan istri-istrinya. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي سرا لزوجته. Yaitu tatkala Nabi SAW memberikan rahasia kepada salah satu istrinya, فإذا بالزوجة تفشي السر. dan ternyata istri beliau SAW juga menyebarkan rahasia tersebut. فلام القرآن هذه المرأة على إفشاء السر. Kemudian Al-Quran menegur wanita istri tersebut dikarenakan menyebarkan rahasia. وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى ضعف المرأة وحسن العشرة. Dan dalam surat tersebut juga Allah menjelaskan bahwasanya wanita itu lemah dan agar senantiasa kita
memuamalahnya dengan muamalah yang baik. فلم يذكر كل شيء، عرف بعضه وأعرض عن بعض. Dan menyebutkan bahwasanya wanita tersebut tidak menyebutkan semuanya. Oleh karena itu berun wa arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. لنتعلم نحن إذا رأينا عيوبا ألا نذكر كل العيوب. Yaitu kita dapat pelajaran bahwasanya apabila kita mengetahui suatu aib dan وأن نراعي disebut ضعف المرأة. dan untuk apabila kita mengetahui sebuah aib maka kita tidak menjelaskan semuanya dan untuk والعجيب memenuhi. العجيب أن قصة سورة التحريم كلها نساء. Dan yang uniknya semua tahrim ini semuanya berkaitan tentang wanita dari awal sampai قصة akhir. عائشة قصة عائشة وحفصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. Yang pertama kisah Aisyah dengan Hafsah. امرأة نوح ولوط لم يكونا امرأتين صالحتين. Kemudian kisah istri Nabi Nuh dan Lut yang mereka itu bukan wanita yang soleh, yang امرأة solehah. فرعون ومريم كانتا صالحتين. Kemudian setelahnya dijelaskan bahwa istri Fir'aun dan istri Nabi eh, dan istri Nabi ومريم dan امرأة Maryam مريم bahwasanya keduanya merupakan wanita yang solehah. 6 نساء. Disebutkan di dalam surat tersebut 6 wanita, tokoh wanita. عائشة وحفصة أخطأتا. Yang pertama yaitu Aisyah dan Hafsah, mereka berdua melakukan kesalahan. امرأة نوح ولوط أخطأتا. Kemudian yang kedua wanita atau istri Nabi Nuh dan istri Lut juga melakukan kesalahan. مريم وامرأة فرعون كانتا على صواب. Kemudian yang terakhir yaitu Maryam dan istri Fir'aun, itulah mereka berdua yang melakukan kebenaran. الحمد لله. ربما Yang يسأل سائل يديك الله صحيح. mungkin ada seseorang yang bertanya, لماذا جاءت هذه النساء كلهن؟ kenapa disebutkan 6 tokoh wanita sekaligus di dalam surat ini? الله يقول لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحسنتن فهناك من يحسن مثل امرأة فرعون ومريم. Yaitu dikatakan bagi istri Nabi SAW, jika kalian berbuat baik, maka di sana ada wanita-wanita yang baik pula, sebagaimana wanita Fir'aun atau istri Fir'aun dan Maryam alaihissalam. وسنكرمكم كما أكرمنا هاتين. Dan kami akan memuliakanmu, wahai istri Nabi, sebagaimana kami telah muliakan Maryam dan istri Fir'aun. وإن أسأتما فستكونان مثل امرأة نوح ولوط والعقوبة تنزل عليكما. Dan apabila kalian berdua, yaitu istri Nabi, apabila kalian melakukan kesalahan, maka di sana pula ada wanita-wanita yang melakukan kesalahan seperti istri Nabi Nuh dan Lut, maka kami pun akan menjatuhkan hukuman sebagaimana yang kami jatuhkan kepada mereka. ولن ينفعكم قربكم من النبي صلى الله عليه وسلم. Dan tidak bermanfaat dekatnya kalian terhadap Nabi SAW. لأن امرأة فرعون كان زوجها كافرا ولم يضرها كفره. Karena istri Fir'aun, beliau beriman, akan tetapi dekatnya dengan Fir'aun tidak mempengaruhi beliau. وامرأة نوح ولوط لم ينفعهما إيمان زوجهما. Kemudian juga istri Nabi Nuh dan Lut tidak keimanan suaminya itu Nabi Nuh tidak mempengaruhi kekufuran istrinya juga. ومريم لم يكن لها زوج وأكرمها الله. Bahkan Maryam yang tidak memiliki suami, Allah muliakan. فلا تعتمدوا أنكم من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. Maka wahai istri Nabi, janganlah kalian bersandar diri kepada kedudukan kalian bahwasanya kalian adalah istri Nabi SAW. ثم جاءت سورة التكوير. Kemudian surat At-Takwir تلوم الجاهليين الذين كانوا يدفنون المرأة حية. yang mencela orang-orang jahiliyah yang mereka melakukan apa? Mengubur
mengubur hidup-hidup anak perempuan atau bayi perempuan. ودافع القرآن عنها Kemudian Al-Quran pun membela mereka, itu membela wanita-wanita yang masih kecil yang dikubur وشرفها ورفع قدرها. dan memuliakannya, bahkan mengangkat derajatnya. ثم جاءت سورة المسد Kemudian datang setelahnya surat Al-Masad, فذكرت أن المرأة غير الصالحة ستكون عقوبتها النار. yaitu yang menjelaskan bahwasanya wanita yang durhaka atau wanita yang tidak salihah maka hukumannya adalah dimasukkan ke dalam neraka. وخلاصة القول Kemudian ringkasannya adalah أن القرآن الكريم شرف المرأة bahwasanya atas kisah-kisah yang tadi dijelaskan bahwasanya Al-Qur'an lah yang memuliakan wanita ورفع عنها لعنة الخطيئة. dan Al-Qur'an juga yang membebaskan dari mereka dari para wanita murka atau laknat وبين أنها لم تكن السبب dan menjelaskan bahwasanya wanita bukanlah sebab atas tergelincirnya seorang laki-laki. وذكر فضلها زوجة وأما وأختا وبنتا. Dan Al-Quran pun menjelaskan keutamaan wanita, imma sebagai ibu, sebagai saudara perempuan, atau yang lainnya. وذكر صفاتها Dan menyebutkan sifat-sifat atau perangai-perangai wanita yang solihah. من العفة والحياء. Yaitu di antaranya sifat-sifat menjaga diri dan malu, rasa malu. وذكر كذلك فضلها ومنزلتها. Dan juga Al-Quran menjelaskan tentang kedudukan dan keutamaan mereka. وأعطاها حقوقها. Dan Al-Quran pun memberikan hak-haknya. لكن القرآن يقول بأن المساواة ليست بعدل. Dan Al-Quran pun menjelaskan bahwasanya al-musawah, kesetaraan gender, bukanlah suatu keadilan. لأن البعض ينادي بمساواة الرجل بالمرأة. Karena orang-orang ada yang menyeru atas kesetaraan gender. لكن القرآن يختلف عن هذه النظرة. Akan tetapi Al-Quran beda dengan pandangan ini. القرآن يعطي صاحب المسؤوليات أكثر. Yaitu Al-Quran memberikan bagian yang lebih banyak untuk yang memiliki tanggung jawab. وتتفاوت المرأة عن الرجل في السعي والعمل. Dan juga menjelaskan keberagaman wanita atau usaha wanita terhadap laki-laki. ربما يقول قائل إن الحجاب في الإسلام يمنع المرأة. Mungkin ada sebagian orang yang berkata bahwasanya hijab di dalam Islam itu mencegah wanita dari melakukan sesuatu. نقول الحجاب ليس حبسا في البيت. Kita katakan bahwasanya hijab yang dipakai oleh wanita itu bukan sebagai pengurungan bagi wanita, bukan. بل مانع للغواية فقط. Akan tetapi hijab merupakan sebab agar mencegah dari ketergelinciran atau penyimpangan. أعطى الإسلام المرأة كل الحقوق التي سلبت منها. Dan Al-Quran pun memberikan hak-hak wanita yang telah lama diambil darinya. ولما رأى أن الرجل أقوى منها أمره ألا يظلمها. Dan tatkala Al-Quran melihat bahwasanya laki-laki itu lebih layak untuk dijadikan pemimpin, kemudian Al-Quran mewaskan bahwasanya tidak boleh seorang laki-laki menyakiti seorang perempuan. وذكر حياءها وفضلها وعفتها. Dan juga Al-Quran menyebutkan keutamaan rasa malu, keutamaan menjaga diri bagi seorang wanita. فهنا بقي عدة مسائل مهمة في مسألة الرجل والمرأة. Kemudian masih ada beberapa hal yang penting yang berkaitan tentang wanita dan laki-laki. فالقرآن الكريم
زوج النبي صلى الله عليه وسلم نساء كثيرات، هل هذا إكرام للمرأة؟ Oke, apakah pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak beberapa wanita itu merupakan keutamaan atau pemuliaan bagi seorang wanita, bagi para wanita? أولا في سورة الأحزاب بين الله تعالى أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم طلبن الزيادة في النفقة. Yang pertama dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab bahwasanya istri-istri Nabi meminta tambahan nafkah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. فخيرهم الله تعالى إما أن تفارقوا محمدا صلى الله عليه وسلم وإما أن تبقوا معه على هذه الحالة. Kemudian Allah memberikan mereka pilihan. Yang pertama berpisah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua bertahan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. فاخترنا النساء البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian istri-istri Nabi Muhammad SAW lebih memilih bertahan dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. إذا كانت هناك سعادة يحصلن عليها النساء. Jadi mereka istri-istri Nabi memiliki kebahagiaan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mereka lebih memilih bertahan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. وكل امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك أسباب تدعو للزواج. Dan semua wanita yang dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada sebab-sebab khusus sehingga terjadinya pernikahan. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج هذا العدد واستطاع أن يقوم بمهامه الدعوية كاملة يدل هذا على أنه صادق في دعوته. Oleh karena itu kita lihat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi dengan banyak istri-istri dan beliau malah memajukan dakwah beliau, menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar dan jujur dan memiliki keutamaan tersendiri untuk menikahi wanita-wanita tersebut. لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع أمنا خديجة وهي ابنة 50 عاما. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah hidup bersama ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha, sedangkan beliau berumur 50 tahun. ولم يتزوج غيرها. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih berisi dengan Khadijah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menikahi wanita yang lain إلا بعد موتها. kecuali setelah ibunda Khadijah meninggal dunia. فهل ظلم النبي صلى الله عليه وسلم النساء؟ لقد مدح خديجة بعد موتها. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hal ini dengan ini menghinakan wanita? Enggak. Bahkan Allah Taala memuji bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Khadijah setelah beliau wafat. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من أجل الشهوة هل كان يتزوج امرأة كبيرة في السن تكبر مثل خديجة ومثل سودة وغيرهن؟ Oke, kalau misalkan Rasulullah SAW menikahi beberapa wanita atas berdasarkan hawa nafsu, apakah mungkin Rasulullah menikahi wanita yang lebih tua, contohnya Khadijah atau Saudah? لم يتزوج سوى عائشة بكرا. Oleh itu Nabi SAW tidak menikahi perawan kecuali Aisyah saja. والله تعالى من كان يطلب منه أن يتزوج هذه المرأة. Bahkan Allah lah sendiri yang meminta Nabi SAW untuk menikahinya. ليكفلها ويرعاها. Agar Nabi SAW mengurusnya dan mendidiknya. وليبطل التبني. Dan agar membatalkan tabani, yaitu pengangkatan anak angkat. أو ليدخل قومها في الإسلام مثل صفية. Atau tujuannya untuk agar ketika menikahi wanita tersebut kaumnya masuk Islam seperti yang terjadi pada Sofia. إبطال التبني زينب بنت جحش وزيد بن حارثة. Sebagaimana menikahi Zainab bintu Jahsin agar membatalkan budaya tabani atau budaya angkat anak. ربما يقول قائل لو كان يريد النفقة على النساء فيتزوجها كان يزوجها لأحد أصحابه، لماذا يتزوجها هو؟ Oke, kalau misalkan wanita-wanita istri Nabi dinikahi agar untuk dinafkahi, kenapa tidak nikahkan dengan sahabat-sahabat yang lain?
نقول المرأة مثل أم سلمة تتقدم إليها أبو بكر وعمر فرفضتهما. Contohnya nih, seperti Umi Salamah, bahkan telah datang kepada beliau Abu Bakar untuk melamar, akan tetapi ditolak. Umar juga ditolak. أفضل رجال الأمة تقدموا إليها فرفضت بعد موت زوجها. Bahkan datang kepada Umi Salamah orang yang paling utama setelah Nabi SAW, kemudian Ummu Salamah menolaknya. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعلى من هذين ولا يوجد غيره أعلى منهما رضي الله عنه. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada Ummu Salamah untuk menikahinya. Tentunya Ummu Salamah bersedia untuk, karena yang diterima adalah orang yang paling mulia di muka bumi. وربما يقول قائل التعدد في الإسلام ظلم المرأة. Mungkin ada sebagian orang yang bilang bahwasanya poligami itu menyakiti para wanita. نقول هل الإسلام أصلا هو من شرع التعدد أم كان التعدد قبل الإسلام؟ Oke, sebenarnya apakah Islam sendiri yang memerintahkan ta'adud atau yang mensyariatkan ta'adud? Apakah ada sebelum Islam perintah poligami? لقد كان مع سليمان 1000 امرأة. Bahkan dulu Nabi Sulaiman memiliki 1000 istri. وهذا مكتوب في التوراة التي بين أيديهم الآن. كيف يا شيخنا؟ لو سمحت. مكتوب في التوراة التي بين أيديهم الآن. Bahkan kisah tersebut ditulis dalam Taurat yang ada di zaman sekarang. إذا جاء الإسلام وهناك من الأنبياء من تزوج بأكثر من 500 و900 و1000. Kemudian Islam datang dengan syariat poligami, dan sebelumnya telah ada poligami bahkan dengan ratusan istri. فالإسلام وسع التعدد أم ضيقه؟ Oke, sekarang Islam itu meluaskan ta'adud atau lebih lebih menyempitkannya? الإسلام جعل نهايته 4. Islam membolehkan batas poligami hanya 4 wanita. إذا الإسلام ضيق التعدد ولم يوسعه. Oleh karena itu Islamlah yang menyempitkan poligami atau tidak meluaskannya. الأمر الثاني هل الرجل يكره المرأة على الزواج منه؟ Apakah yang kedua, apakah laki-laki itu menikahi wanita atas ketidakmauan wanitanya? يعني الرجل يذهب ليتزوج من امرأة أولى خلاص انتهى الأمر. Itu contohnya. Apakah membatasi untuk satu, contohnya apabila seorang laki-laki menikahi wanita pertama sudah gitu. ثم يذهب فيتزوج الثانية والثالثة والرابعة. هل هذا برضا الثانية والثالثة والرابعة أم غصبا عنهم؟ Oke, kemudian laki-laki tersebut setelah menikahi wanita yang pertama, kemudian menikahi wanita yang kedua, ketiga, keempat, apakah itu atas ridho wanita yang sebelumnya? فهل أكره الإسلام المرأة الثانية والثالثة والرابعة على الموافقة؟ Apakah apakah Islam memaksa wanita untuk menyetujui seorang suami untuk menikahi wanita yang lain? هناك امرأة وافقت ثانية وثالثة ورابعة. Karena itu disetujui oleh wanita yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat. فلماذا يلام القرآن؟ Oleh karena itu, kenapa Al-Quran dicela atas poligami ini? لماذا لا يلومون المرأة التي وافقت على الزواج من رجل متزوج؟ Dan kenapa tidak mencela wanita yang ingin meminta menikah dari suami yang telah beristri? الحقيقة أن المرأة لا تلام وأن القرآن لا يلام. Pada akhirnya wanita-wanita tersebut tidak dicela. Begitupun juga Al-Quran tidak dicela atas perkara لأن ini. القرآن نظر إلى الواقع. Karena Al-Quran itu melihat kepada kenyataan. هناك حروب يدخل فيها الرجال فيموتون. Karena waktu itu ada perang-perang yang berkelanjutan sehingga para laki-laki terbunuh. والمرأة بحاجة نفسية إلى رجل. Dan wanita-wanita
secara biologis butuh kepada laki-laki. وربما تحتاج إلى من ينفق عليها ويرعاها من الرجال. Dan mungkin butuh juga terhadap laki-laki agar bisa menafkahi wanita tersebut. ربما رجل تزوج بامرأة فمرضت مرضا شديدا لا يستطيع أن يقيم معها الحياة الزوجية. Mungkin ada wanita yang menikahi seorang laki-laki, akan tetapi laki-laki tersebut memiliki penyakit sehingga sakit yang berkesinambungan dan tidak bisa mengurus istrinya. فهل الأفضل أن يتزوج عليها بثانية وثالثة ورابعة أم يطلقها؟ Mana yang lebih baik? Apakah menikahi wanita yang lain atau tetap bersamanya? التعدد هنا رحمة بهذه المرأة. Oleh karena itu, poligami di sini merupakan kasih sayang terhadap wanita. ورحمة بالمرأة التي مات زوجها أو طلقت فتزوجها الثاني. Juga rasa kasih sayang terhadap wanita yang ditinggalkan oleh suaminya meninggal. إذن هناك فوائد للتعدد. Oleh karena itu di sini ada faidah-faidah dalam poligami. فلذلك الإسلام شرعه. Oleh karena itu Islam mensyariatkannya. وهو تكريم للمرأة الثانية والثالثة والرابعة وليس ضررا للمرأة الأولى لأن رزقها سيأتيها. Dan poligami bukan penghinaan terhadap istri yang pertama atau istri yang lainnya, karena pada hakikatnya rizkinya akan datang juga. القرآن يحل مشاكل المرأة. Karena Al-Qur'anlah yang memberikan jalan keluar bagi masalah-masalah yang berkaitan tentang wanita. آخر شيء في هذا وهو مسألة الإيماء في القرآن. Kemudian terakhir tentang masalah ima dalam Al-Qur'an, al-ima. نقول القرآن جاء والإيماء موجودون. Yaitu Al-Qur'an datang sedangkan al-ima ada. لكن الإسلام والقرآن كتب العتق ولم يكتب الرقة. Akan tetapi Al-Qur'an menetapkan al-itqa, yaitu menetapkan agar memerdekakan al-ima, para budak, dibanding ar-riqa, perbudakan. الكفارات تأتي بعتق الرقاب. Bahkan kafarat atau denda-denda di dalam syariat sebagiannya menunjukkan agar memerdekakan para budak perempuan khusus. كانت نظرة القرآن إلى المرأة نظرة واقعية. Oleh karena itu, pandangan Al-Qur'an terhadap wanita adalah pandangan sesuai dengan kenyataan. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وجزاكم الله خيرا أستاذة سهرتك وجزاكم الله خيرا أيها المؤسسة الكريمة والأخوات الفضليات وجزاك الله خيرا أخي دندن قمر الدين أبو الخير. بارك الله فيكم ونفعنا fikum barakallahu fikum. Mungkin Syekh selesai penjelasannya setelah ini, dan barakallahu fikum atas jazakumullahu khairan kepada muassasah yang diurus oleh Ustadzah Suhartatik, dan barakallahu fikum atas semua panitia yang telah menyelenggarakan kajian online ini. Barakallahu fikum, dan jazakumullah kepada Syekh. آمين بارك الله فيك. الشيخ على فضل علمه وكذلك. آمين يا رب. بارك الله فيك. نفع الله بكم. آمين وإياكم. هل هناك سؤال أم خلاص انتهى يعني اسألهم؟ Jadi gimana, ada pertanyaan atau mau dicukupkan sekian aja? Sepertinya sudah mau azan. Oh iya. Karena Mbak Emma sebagai pembawa acara. Iya. Mungkin untuk ini kita langsung doa aja, Ustaz. Oh iya. Jadi nggak ada pertanyaan ya? Masih ada waktu nggak, Ustazah Emma? Tinggal 1 menit lagi, Ustazah. Iya. Berarti dicukupkan aja ya? Iya, Ustaz, dicukupkan saja. Kita langsung dipimpin doa oleh Syekh. Qala Syekh, qalat naktafi bihadza wa natlu minkum du'a minkum الدعاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا تب علينا واقبلنا تقبل منا صيامنا قيامنا ركوعنا
سجودنا، سائر أعمالنا. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم اهدنا، اللهم وفقنا، اللهم سددنا، اللهم أعنا، اللهم أكرمنا، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من عبيدك السعداء، اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن العاملين به يا كريم، اللهم اجعلنا من أهل القرآن العاملين به يا كريم، اللهم اجعلنا من أهل القرآن العاملين به يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، السر والعلن. اللهم وفقنا وسددنا وأيدنا، ارحمنا وعافنا، اغفر لنا وارحمنا، ارحم مشايخنا، ارحم والدينا ووالد والدينا. وصلى الله على محمد وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair kepada Syekh beserta Ustadz Dindin yang telah hadir di siang hari ini. Masya Allah dari pemaparan-pemaparannya sangat luas ya, ternyata pemaparan peran wanita. Nah, semoga kita menjadi wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang mulia, dan wanita-wanita yang memiliki keutamaan. Baik, akhwatillah, alhamdulillah acara kita dari awal sampai akhir telah kita lalui bersama. Semoga semakin menambah semangat kita untuk menjadi wanita yang mulia, wanita yang bervisi misi ke depan, yang senantiasa terus berkontribusi untuk umat ini. Dan semoga Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk menyiapkan 10 hari terakhir dengan ibadah-ibadah terbaik kita. Ya, mungkin kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Afwa minkum dari saya pribadi sebagai pembawa acara di siang hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.